Halo, perkenalkan nama saya Laudi dari kelompok Lightroom. Di sini kelompok kami akan memberikan kesimpulan tentang diskusi FGDD 1 tentang manajemen waktu. Berikut ini kesimpulannya. Sebenarnya, manajemen waktu itu tidaklah sulit jika kita mengetahui cara manajemen waktu itu sendiri. Salah satu cara untuk bisa memanajemen waktu adalah dengan menggunakan aplikasi penunjang seperti Google Calendar. Aplikasi lain seperti Google Notion juga bisa digunakan sebagai alat bantu untuk membantu dalam manajemen waktu kita. Selain itu, kita juga bisa menggunakan skala prioritas dalam membantu manajemen waktu kita. Misalnya dengan membuat waktu beribadah sebagai prioritas pertama, diikuti dengan kuliah dan tugas, lalu diikuti lagi dengan kegiatan UKM, dan seterusnya. Dalam manajemen waktu, kita juga bisa menggunakan cara simpel seperti menggunakan to-do list untuk memudahkan kita. Contohnya dengan menuliskannya pada kertas tentang hal-hal yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Lalu, apa yang terjadi bila kita menemui kendala? Apa yang harus kita lakukan demi menyelesaikan kendala tersebut? Apabila kita menemui kendala-kendala dalam manajemen waktu tersebut, maka kita harus pintar-pintar mencari solusi. Contohnya dengan mendahulukan pekerjaan yang mudah dan sempat untuk dikerjakan terlebih dahulu. Lalu, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kelalaian dan kendala tersebut? Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk antisipasi salah satunya yaitu membuat planning kegiatan pada hari itu. Selain itu, kita juga harus memiliki tanggung jawab dan disiplin yang kuat untuk menerapkan planning yang sudah kita buat tersebut. Cara tambahan yang bisa kita lakukan dalam membantu mengantisipasi kendala dan kelalaian tersebut adalah dengan melibatkan teman dalam manajemen waktu kita. Fungsi teman di sini adalah sebagai pihak yang membantu mengingatkan kita akan planning yang sudah kita buat. Perkenalkan, nama saya Alia Iza Zalfa Riyadah Ramadhani Nirwana Putri, NPM 2108 1010187. Dari penjelasan tadi, akhirnya akan muncul pertanyaan. Pertanyaan tersebut yaitu, apa sih manfaat manajemen waktu dalam hidup kita? Manfaat manajemen waktu yang pertama ialah untuk mempermudah kita dalam mengerjakan hal yang sudah kita rencanakan dengan tepat, cepat, dan tertata. Selain itu, jika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang dan damai. Karena segala hal sudah tertata dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Satrio, NPM saya 2108 1010102. Yang terakhir, dari manfaat manajemen waktu sendiri adalah membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih disiplin serta bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Puspitaningrum dari kelompok Lightroom NPM 21081010242. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel saya yang telah saya buat. Langsung saja ke penjelasannya. Pada pukul 1 hingga pukul 5 saya gunakan untuk istirahat, yaitu tidur. Pukul 5 hingga pukul 6 adalah bangun lalu menjalankan sholat subuh, kemudian dilanjutkan mengecek HP. Pada pukul 6 hingga pukul 7 adalah kegiatan mandi dan sarapan pagi. Pukul 7 hingga pukul 2 adalah kegiatan kuliah yang biasanya sehari terdapat satu mata kuliah ataupun dua mata kuliah. Untuk dua mata kuliah, biasanya setiap mata kuliah ada jedanya. Kemudian pukul 1 siang melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Pukul 1 siang hingga 2 siang adalah mengerjakan tugas yang deadline-nya hari itu juga. Pukul 3 hingga pukul 4 adalah melaksanakan kegiatan non-akademik, yaitu mengikuti UKM. Kemudian hingga pukul 4 sore. Pada pukul 5 hingga pukul 6 sore adalah lanjut mandi, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Pukul 7 hingga pukul 9 malam adalah kegiatan belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian pukul 10 malam adalah kegiatan main HP, kemudian mengecek kegiatan besok dan memasang alarm. Kemudian pukul 11 hingga 12 malam hingga esok pagi adalah istirahat tidur malam. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bisan Bisanta Fitrianto dari kelompok Lightroom. NPM saya 2108 101092. Saya di sini berasal dari Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline saya, ya timetable saya selama 1 hari. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, saya mulai dari jam 1 sampai jam 4 itu tidur malam ya. Tidur malam seperti kayak biasanya. Oh ya, sebelum itu ini ada kode warna yang hijau untuk refreshing, yang kuning istirahat, yang coklat untuk kegiatan akademik, dan yang merah itu untuk kegiatan akademik. Lalu mulai dari jam 5 sampai jam 6 saya mulai sholat dan sarapan ya. Jadi jam setengah 5 jam 5 itu saya bangun sholat. Lalu di sini jam 6 itu kan saya sarapan, tapi sarapannya sedikit sih biasanya. Nah, ini mulai masuk jam 7 sampai jam 8 ini saya mulai olahraga kecil lah. Nah, mungkin ada yang tanyain kenapa kok sarapan dulu baru olahraga ya. Kalau saya simpel sih, biar mungkin ngisi perut aja biar nanti pas olahraga gak lapar gitu. Tapi ya makanya gak banyak-banyak, nanti sekedar ngisi 1 sendok 2 sendok gitu. Nanti setelah olahraga kaki dan mandi, setelah mandi nanti saya sarapan lagi sebelum kuliah. Nah, di sini kurang lebih jam 9-an ya, sampai jam 12 itu ada kuliah. Nah, di kuliah ini itu saya biasanya waktunya kan tidak tahu mulainya ya, tergantung sama dosennya ya. Jadi kurang lebih jam 9 sampai jam 12. Nah, di antara jam 12 sampai jam 1 ini saya sholat dan sekalian saya makan siang juga sebelum tidur. Nah, setelah jam 1 sampai jam 2 atau setengah 3 saya kurang lebih tidur siang. Nah, ini saat jam 3 ya, jam setengah 3 atau jam 3 ini saya sholat dulu, ya sholat asar kan. Sholat asar saya itu refreshing dulu ya. Refreshing, baca buku atau yang lainnya. Terus kalian membantu orang tua gitu, mungkin belikan air atau belikan LPG. Seperti itu. Mungkin juga ngisi air juga bersama mengganti LPG. Lalu antara jam 18 ini, jam 6 itu saya sholat dulu. Setelah sholat, saya biasanya makan malam. Habis makan malam, itu saya lanjutkan dari seperti yang tertera di sini, saya tugas dan belajar. Yang ini ya, tugas dan belajar. Jadi belajar saya itu kurang lebih ya, di sini kan kelihatan kurang lebih 2 jaman ya, tapi bisa saya tambah lagi kalau misalkan saya merasa kurang atau tugasnya masih banyak. Nah, lalu setelah itu kurang lebih jam 10 atau jam 11 saya sudah mulai tidur malam. Ya, sampai kembali lagi besoknya jam 4 atau jam 5. Oke. Ya, sekian dari saya di contoh yang sudah saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Aji Adiaksa. Di sini saya ingin menunjukkan timetable keseharian saya. Pertama, jam 1 pagi, saya tidur, kemudian bangun jam 5 pagi. Dilanjut dengan sarapan, mandi, dan persiapan untuk kuliah online. Kemudian jam 7 sampai jam 9, saya memiliki kegiatan untuk kuliah online. Kemudian pada saat jam 10 sampai jam 12 siang, saya biasanya makan, kemudian sholat, dan istirahat, atau seperti nonton YouTube, bersosial media, dan lain-lain. Kemudian jam 13 dan jam 14, kemudian jam 13 dan jam 14, saya memiliki jadwal untuk kuliah online lagi. Kemudian jam 15 dan jam 16, biasanya istirahat dan tidur. Kemudian jam 17 dan jam 18 sholat, makan, dan lain-lain. Kemudian jam 19 sampai 22 saya memilih untuk mengerjakan tugas karena memiliki waktu yang cukup panjang sehingga dapat mengerjakan tugas dengan tenang. Kemudian jam 23 sampai jam 24 beristirahat dan refreshing. Kemudian untuk kegiatan non-akademik seperti UKM, saya sendiri baru mengikuti UKM dan
belum tahu untuk jadwalnya, jadi tidak saya masukkan ke timetable-nya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ibu Zalfa Ariada Ramadhani Nirwana Putri, biasa dipanggil Zalfa. Saya akan menjelaskan tentang timetable saya di sini. Mulai jam 1 pagi sampai jam 5 pagi, saya tidur, lalu bangun tidur itu saya sholat, terus melakukan sedikit olahraga biasanya, terus sarapan, lalu ada jadwal kuliah jam 7, dan kalau nanti ada jadwal beda hari biasanya jam 8 atau setengah 9, dan ada jadwal siang sehingga selesainya mungkin bisa jam 2 atau lebih. Setelah ada kelas, mungkin saya bisa refreshing sebentar dengan main HP. Setelah itu, ini juga waktu makan siang, udah sama sholatnya juga, zuhur terus ini asar. Lalu di sore hari, kadang saya menyempatkan untuk bersih-bersih rumah atau melakukan berinteraksi dengan keluarga, misalnya kumpul bareng. Lalu setelah Isya, biasanya saya lanjut tugas sampai jam 9. Itu kalau tugasnya ngatasin. Lalu setelah itu, saya kadang sebelum tidur main HP, dan nanti kalau udah tengah malam, saya tidur. Begitu penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Safirsta Afandi, biasa dipanggil Vista, dari Kediri, NPM 21081010155. Di sini aku bakal ngejelasin timetable yang telah aku buat. Jadi sebelumnya aku bakal ngejelasin kode warna dan artinya. Untuk warna merah artinya istirahat, untuk warna kuning artinya refreshing, untuk warna hijau artinya non-akademik, dan untuk warna orange artinya akademik. Jadi untuk yang pertama, warna merah, ini tidur malam. Lalu selanjutnya ada mandi dan sholat. Ini sekitar pukul 4 pagi sampai jam 5 pagi. Lalu setelah itu, olahraga seperti jogging atau bersepeda. Lalu kuliah, sekitar pukul 7 sampai jam 1 siang, tergantung kelasnya jam berapa. Lalu, jika memang kelasnya tidak sampai siang, kita bisa tidur siang sekitar mungkin pukul 1. Lalu saat bangun, langsung membantu ibu dan juga refreshing. Refreshing contohnya bisa bermain HP, scroll TikTok atau kesukaan lainnya. Lalu untuk warna orange, ini mengulang materi biasanya pukul 6 setelah sholat maghrib. Kita bisa mengulang materi yang telah diajarkan tadi pagi saat kuliah dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu yang terakhir kembali tidur malam sekitar pukul 9 atau setelah mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bahagia Risalah dari kelompok Lightroom. NPM saya 2108101094. Di sini saya akan menjelaskan timetable saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kode warna dan artinya. Untuk kode warna hijau artinya refreshing, lalu di kode kuning artinya istirahat, dan di kode coklat non akademik, dan yang kode merah artinya akademik. Dari jam 1 sampai jam 5 pagi saya mengisi waktu untuk tidur, dilanjut jam 6 sampai jam 7-an ya refreshing, bisa main HP, terus ya ikut membantu orang tua sebisanya. Lalu dilanjut jam 8 sampai jam 1 melakukan kuliah dan belajar. Dilanjut jam 2 sampai jam 4 yaitu refreshing, bisa main game ataupun cuma main HP biasa. Lalu
di jam 5 sampai jam 8 mengerjakan tugas atau PR. Namun kalau nggak ada tugas ya bisa dilanjut main HP atau membantu orang tua. Lalu jam 9 sampai jam 10 refreshing, ya main game atau main HP. Dan jam 11 sampai kembali lagi jam 5 tidur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arayan Alaya Zamazari dari kelompok Lightroom. NPM saya 2108101050. Di sini saya telah membuat timetable berdasarkan keseharian saya. Yang pertama, jam 4 sampai jam 7 saya memulai hari saya dengan bangun tidur lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh saya berolahraga seperti lari-lari, seperti jogging gitu. Lalu tidak lupa juga sebelum memulai perkuliahan saya sarapan dulu lalu mandi. Lalu di jam 8 sampai jam 3 sore tentunya saya melakukan kegiatan perkuliahan online, dan tidak lupa juga saya ada waktu istirahat di sekitar jam 11-an mungkin sampai jam 12, lalu jam 1 saya melanjutkan lagi hingga selesai. Setelah itu di jam 4 sampai jam 6 sore saya istirahat. Istirahat ini dalam artian saya sholat asar, lalu main HP seperti buka-buka sosmed gitu, lalu main game juga, lalu sholat maghrib, dan juga makan. Lalu jam 7 sampai jam 9 biasanya saya sempatkan waktu untuk nugas, bukan sempatkan sih, ya saya pergunakan waktu saya untuk mengerjakan tugas dan membaca ulang materi yang telah diberikan kepada dosen. Lalu jam 10 hingga jam 4 saya tidur. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Taya Akila dari kelompok Lightroom. NPM saya 21081010306. Di sini saya akan menunjukkan timetable saya selama seharian. Di sini ada kode warna. Warna hijau menunjukkan refreshing, warna kuning menunjukkan istirahat, warna coklat menunjukkan non-akademik, dan warna merah menunjukkan akademik. Dari jam 1 sampai jam 4 pagi, kegiatan saya adalah tidur malam, karena itu waktunya tidur. Lalu jam 5 saya bangun, lalu sholat subuh. Terus jam 6 saya workout. Setelah workout saya sarapan karena lapar pastinya. Lalu mandi. Setelah mandi jam 8-an itu kuliah. Setelah kuliah pasti ada jeda untuk isoma. Saya isi dengan makan siang dan main HP. Biasanya saya main HP itu scrolling Instagram, scrolling TikTok, atau enggak nonton YouTube. Terus jam 1 sampai jam 5 itu melanjutkan kuliah. Nah, jam 6 sampai jam 7 ini saya sholat maghrib, terus main HP. Maksudnya itu tetap scrolling Instagram atau enggak TikTok. Terus jam 8 sampai jam 11 mengerjakan tugas, karena tugasnya banyak banget. Kalau nggak mengerjakan tugas, biasanya mendalami materi yang udah diberikan oleh dosen. Lalu jam 12 ini tidur. Tapi biasanya sebelum tidur itu masih main HP dulu, kayak lihat-lihat Instagram, lihat YouTube, atau enggak TikTok. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Dwi Saputra dari kelompok Lightroom. NPM saya 21081010026. Dan di sini saya akan menjelaskan timetable kegiatan saya sehari-hari mulai dari pukul 1 hingga pukul 00. Selama 24 jam ya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan arti dari warna-warna di sini, yaitu ada hijau yaitu refreshing, kuning istirahat, coklatan akademik, dan merah yaitu akademik. Baik, waktu dimulai pukul 1 hingga 4 yaitu saya tidur malam, kemudian bangun pukul 5. Di situ saya persiapan kuliah. Jadi mandi, mempersiapkan alat tulis, laptop, dan sebagainya. Kemudian memasuki pukul 7 hingga 12 adalah waktu kuliah. Kemudian pukul 13 yaitu isyoma dan juga tidur siang. Kemudian sore harinya bangun tidur siang pukul 14 hingga pukul 16 yaitu olahraga sore. Kemudian selanjutnya istirahat, stretching, kemudian mandi, dan hingga sholat maghrib. Kemudian setelah maghrib yaitu pukul 18 hingga pukul 22 yaitu mengerjakan tugas dan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu pukul 23 hingga pukul 00, pukul 24 yaitu tidur malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Al-Ghazali dari kelompok Lightroom NPM 2108 1010160. Oke, di sini saya akan menjelaskan timetable saya dari seharian 24 jam lah. Di sini ada kode warna. Untuk hijau menandakan refreshing, kuning istirahat, yang coklat non akademik, yang merah ini kegiatan akademik. Oke, yang pertama saya tidur malam dari jam 1 sampai jam 4 pagi. Ya, ini sudah bisa dibilang cukup untuk tidur malam. Kemudian jam 5 sampai jam 6 itu saya ada refreshing, entah itu sholat subuh, mandi, sarapan, ataupun misalkan olahraga atau yang lain. Kemudian dari jam 7 sampai jam 12 siang itu ada kegiatan akademik yaitu kuliah, biasanya terdapat 2 kelas. Kemudian setelah itu jam 13 sampai 14 itu biasanya saya tidur siang. Atau kalau nggak gitu ya cuma rebahan. Atau mungkin bisa keluar rumah cari-cari makanan ataupun yang lainnya lah. Intinya saya istirahat dari nugas ataupun kuliah. Kemudian pukul 15 sampai 19 ini waktu saya untuk nugas. Jadi pada jam-jam ini saya benar-benar fokus untuk nugas. Jadi tugas apapun akan saya selesaikan pada pukul ini. Kalau memang misalnya mepet, misalnya deadline-nya sudah mepet gitu, saya akan memaksimalkannya. Kalau misalnya masih kurang ya ini nanti akan berkorban kepada waktu nugas. Kemudian pukul 20 sampai 21 ini ada kegiatan non akademik yaitu kegiatan organisasi, biasanya kegiatan IPNU atau IPNU atau kayak gitu kegiatan Al-Banjari. Nah, kalau misalnya tadi kalau deadline-nya emang mepet, saya harus merelakan kegiatan organisasi ini untuk nugas. Ya mau bagaimana lagi. Kemudian setelah itu jam 10 sampai jam 12 malam ini biasanya saya nge-game dengan anak-anak atau refreshing yang lain atau lihat film ataupun cuman stalking IG atau scroll TikTok. Seperti itu timetable saya seharian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ervian Dika Pratama, asal dari Surabaya, NPM 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang timetable saya, yaitu ini.
mulai dari jam 1 sampai jam 6 waktu tidur malam. Lalu jam 6 saya ini sudah bangun untuk persiapan kuliah online atau daring. Jam 6 saya mulai mandi, sarapan, dan lain-lain. Lalu jam 7 sampai jam 3. Tapi ini nggak full kuliah. Contoh begini, jam 7 sampai jam 10. Itu ada matkul, satu matkul. Lalu biasanya lanjut mulai jam 1 sampai jam 3 gitu. Lalu jam 4 sampai jam 7 malam saya nge-push tugas yang diberikan oleh dosen tersebut dan sekalian belajar. Lalu jam 8 sampai jam 12 saya ngopi atau main dolin. Ini ada kata-kata warna. Untuk yang hijau adalah menunjukkan tentang refreshing. Yang warna kuning tidur malam atau istirahat. Dan gas saja. Yang merah ini akademik. Sekian, terima kasih. Saya Arvian Dikabata. Seperti pada timetable yang saya tunjukkan, mungkin tidur malam dan kuliah mungkin hampir sama dengan yang lainnya. Untuk jam belajar, saya sisipkan 1 jam untuk refreshing karena saya tidak mungkin belajar 4 jam terus-menerus. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Fadli Altari. Di sini aku akan menjelaskan timetable yang telah aku buat. Ya, yang pertama tentunya aku tidur malam ya, dari jam 1 sampai jam 6. Dan ini juga udah sholat subuh, tenang aja. Selanjutnya lanjut aku masuk di kelas pertama perkuliahan hari itu. Lalu aku sambil menunggu kelas selanjutnya, biasanya aku isi dengan refreshing, di mana aku bisa main game kalau waktunya nutut, dan juga kalau nggak nutut ya biasanya HP-an doang. Terus selanjutnya aku lanjut ke kelas kedua, dan setelah kelas kedua biasanya aku isi dengan olahraga. Setelah itu aku ini santai-santai aja ya, sambil nunggu waktu malam. Malamnya aku nugas atau ngerjain kalau ada commission, dan setelah itu jam 11 hingga pagi lagi aku tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ali Akbar Ibnu Hasan Muafa, biasa dipanggil Ridwan. Saya dari kelompok Adobe Lightroom, NPM saya 257. Di sini saya akan menjelaskan timetable saya. Yang pertama mulai dari istirahat ya, warnanya biru. Ini saya tidur itu dari jam 1 atau jam 12 sampai jam 6. Nah, karena saya kuliah pagi, jam 7 sampai jam 12 ini saya isi kuliah. Tapi ada beberapa hari sih yang misalnya kuliahnya sampai jam 3, itu pengecualian lah. Tapi biasanya sehari-harinya sampai jam 12 aja. Setelah itu, saya isi dengan kegiatan UKM. Kebetulan kan UKM saya e-sport ya, jadi maksud saya di sini itu UKM-nya itu yang diisi yang penting-penting aja. Jadi kalau misalnya semisal kayak mabar, DKK gitu bisa jam-jam lain gitu. Ini termasuk non akademik sih yang jam segini itu. Terus kelanjutannya jam 3 sampai jam 5 itu kan biasanya ada tugas dari dosen gitu. Terus kalian. Jadi yang kuliah sama nugas ini masih termasuk akademik. Di sini dengan warna krem. Yang non akademik ya UKM ini. Tapi karena akhir-akhir sekarang ini belum aktif-aktif amat gitu UKM-nya. Jadi mungkin untuk sekarang jam 7 sampai jam 5 ini saya isi dengan kuliah dan nugas tentunya.
Nah, setelah itu kan sudah selesai. Jadi jam 6 sampai jam 12 ini saya isi dengan refreshing. Seperti ngopi, dolan, ngegame dengan anak UKM gitu, DKK lah. Pokoknya refreshing itu penting, guys. Nah, ini bisa dilihat ini hijau untuk refreshing. Ya, itu aja sih dari saya. Kegiatan saya yang nggak ribet-ribet amat karena masih awal gitu kan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subairi, NPM 2108101019. Di sini saya akan menjelaskan timetable yang sudah saya buat berdasarkan keseharian saya. Dimulai dari jam 4 pagi, pertama saya bangun, salat subuh, terus olahraga ringan, seperti jogging atau sejenisnya. Terus jam 7 biasanya ada jadwal kuliah sampai jam 10. Dan jam 11-12-nya ini biasanya dipakai untuk tugas kuliah yang udah diberikan. Terus biasanya jam 1 siang sampai jam 3 ini ada kuliah lagi. Jadi anggap saja dari jam 7 sampai jam 3 sore itu kuliah. Selanjutnya jam 3 sampai jam 5 sore itu biasanya mabar sama teman-teman KM saya kan e-sport, jadi mabar itu masuk ke kegiatan UKM non-akademik sama refreshing juga bisa. Jadi ini aslinya coklat sama hijau, tapi nggak bisa. Lanjut jam 5 sampai jam 8. Biasanya saya nugas sama belajar sih. Nyelesain tugas-tugas yang udah diberikan sama belajar buat besok. Nah, kalau udah jam 8 saya kembali mabar. Karena mabar itu kegiatan UKM saya, jadi saya tulis UKM. Sekaligus refreshing mungkin. Lanjut jam 10 sampai jam 4 di sini tidur malam. Begitu keseharian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulita Jasa Ardianita dari kelompok Abdul Classroom dengan nomor NPM 210810101023. Ini saya akan menjelaskan MTB saya. Yang pertama, jam 1 sampai jam 4 kegiatan dengan lalu jam 5 bangun dan lalu di jam itu saya akan mandi pagi, lalu sebentar pagi sampai dengan jam 4. Lalu saya mengisi saya di jam 9 sampai jam 12 itu dengan kuliah. Terus kuliah saya sholat jam 8 siang, di jam 1 saya tidur siang sampai jam 2. Di situ saya bangun, saya kegiatan saya dengan seperti mendengarkan musik atau mendengarkan musik, bermain teknik, dan refreshing gitu. Habis itu saya mengisi kegiatan saya dengan skincare. Habis skincare saya jam
sore sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan belajar sampai dengan jam 3 malam. Setelah itu jam 9 malam sampai jam 12 malam saya mengisi kegiatan saya dengan tidur dan beristirahat untuk menyiapkan mental di besok hari. Yang penjelasan tentang saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Kartika Sari dari kelompok Right Room dengan NPM 21081010287. Kali ini aku akan mempresentasikan timetable aku. Jadi ini adalah timetableku, walaupun memang tidak 100% akurat, tapi ya gambarannya seperti ini. Jadi jam sebenarnya bukan jam 1 ya, ini mulainya tetap dari jam berapa ini, jam 9 gitu, mulai tidur malam. Jadi jam 9 sampai jam 5 itu aku tidur malam. Terus habis itu bangun jam 5, terus jam 5 sampai jam 7 sholat, ngumpulin nyawa. Terus juga buat siap-siap buat kuliah. Terus jam 7 sampai jam 12 itu ada kuliah. Enggak yang kuliah tok gitu, enggak, cuman ya jam belajar gitu ya. Terus jam 12 habis kuliah, jam 12 sampai jam 1 tidur, penting itu. Lalu bangun jam 1 sampai jam 3 itu nugas. Walaupun ya kalau nggak ada tugas ya yang lainnya, melakukan hal lain. Lalu jam 3 sampai jam 4 itu olahraga 2 hari sekali. Terus habis olahraga istirahat jam 4 sampai jam 6 main HP. Lalu jam 6 sampai jam 8 belajar, nugas lagi. Lalu jam 8 sampai jam 9 habis nugas main HP lagi, baru tidur. Jadi seperti itu timetableku sehari-hari. Terima kasih. Halo, nama aku Laudini Undaru. Saya dari kelompok Lightroom dengan NPM 218101095. Di sini saya menjelaskan timetable saya sehari penuh. Dari jam 1 sampai 7 saya tidur, terus bangun jam 8. Terus habis bangun jam 8 sampai 10 saya kuliah dan siap-siap. Jam 11 dan 12 saya refreshing, entah tiduran atau ngapain gitu, atau main game, atau baca buku, atau denger musik. Terus jam 1 sampai 3 saya lanjut kuliah. Terus jam 4 sampai jam 5 biasanya saya nonton tutor, kayak apa ya, tutorial apa gitu, tutorial ngoding, tutorial editing video, ya gitulah. Terus jam 6 sampai jam 8 saya nugas. Habis gitu jam 1 sampai jam 11, jam 9 sampai jam 11 saya refreshing. Biasanya sih saya main game, kalau gitu dengerin musik. Dan dari jam 12 saya tidur sampai jam 7 lagi. Ya gitu aja sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arayan Alaya Zamazari dari kelompok Lightroom. NPM saya 21081010050. Di sini saya telah membuat timetable berdasarkan keseharian saya. Yang pertama, jam 4 sampai jam 7 saya memulai hari saya dengan bangun tidur, lalu sholat subuh. Setelah sholat subuh saya berolahraga seperti lari-lari, seperti jogging gitu. Lalu tidak lupa juga sebelum memulai perkuliahan saya sarapan dulu, lalu mandi. Lalu di jam 8 sampai jam 3 sore tentunya saya melakukan kegiatan perkuliahan online. Dan tidak lupa juga saya ada waktu istirahat di sekitar jam 11-an mungkin, sampai jam 12, lalu jam 1 saya melanjutkan lagi hingga selesai. Setelah itu di jam 4 sampai jam 6 sore saya istirahat. Istirahat ini dalam artian saya sholat asar, lalu main HP, seperti buka-buka sosmed gitu.
lalu main game juga, lalu sholat maghrib, dan juga makan. Lalu jam 7 sampai jam 9 biasanya saya sempatkan waktu untuk nugas, bukan sempatkan sih, ya saya pergunakan waktu saya untuk mengerjakan tugas dan membaca ulang materi yang telah diberikan kepada dosen. Lalu jam 10 hingga jam 4 saya tidur. Terima kasih. Nah, itu tadi video tentang kesimpulan FGD 1 dan penjelasan tentang timetable kelompok kita. Terima kasih sudah menonton.